Bar. Ini ada gosip nih. Sini kita ngobrol. Apaan? Ini gosip nih. Ini kejauhan. Ini gosip nih. Bener baru gosip nih di Jakarta. Lu tahu ini kan waktu kita lagi SMA dulu kan ada pelajaran biologi kan? Biologi. Ada jadi bisik-bisik. Susah banget. Ada kawin silang. Tahu kawin silang kan? Kawin silang. Laki sama perempuan. Bukan. Itu kalau produk keuangan. Doan R. Serius lo? Kita ngomongin keuangan. Masih 9 kita ngomongin keuangan, men. Keuangan dulu, keuangan. Perfect. Ya udah deh, gue buka dulu deh. Oke, teman Jakarta selamat malam. Kita barusan ngomongin soal kawin silang, tapi yang kita ngomongin kawin silang itu bukan kawin silang yang ada di biologi sebetulnya, tapi kawin silang yang ada di keuangan. Nah, kita akan lihat untuk malam hari ini topiknya adalah unit link investment dan masih bersama dengan saya Charles Bonar dan juga rekan saya Akbar. Bar, apa kabar? Baik, kita gosip lagi. Jadi kawin silangnya itu produk investasi, ya kan, sama yang asuransi. Itu yang gue maksud kawin silang. Itu maksud dengan unit link. Itu bener nggak kawin silang? Sekarang gue tanya balik nih. Ketika emang lo aja yang nanya apa gue. Menurut lo dan menurut juga teman Jakarta, boleh. Unit link itu produk asuransi atau produk investasi? Nah, yang gue tahu kalau memang dari awal selalu yang namanya insurance seller itu datang ke gue, yang gue ambil pasti asuransinya karena gue tadinya nggak terpikir kalau gue harus investasi. Nah, baru terakhir ini kan sekitar 8 tahun terakhir bahwa ada yang namanya campuran lagi di situ investasi. Tapi awalnya gue maunya asuransi aja. Lucu kan? Lucu. Nah, jadi gini. Lucunya di mana? Ceritain, gue ketawa. Lucu. Unit link, secara produk memang dia sebenarnya produk asuransi karena dia dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa. Tapi kalau kita lihat dalamnya, fiturnya, dia itu sebenarnya lebih berat ke investasi, ya kan? Makanya ini agak unik. Uniknya apa? Ini dari lucu ya. Kalau di Indonesia aja jatuhnya ke produk asuransi. Kalau waktu gue di Amerika dulu, jatuhnya ke produk investasi. Karena dia sebenarnya fitur-fiturnya lebih banyak ke investasi. Dan orang-orang di Jakarta, terutama di Indonesia ya, nggak Asia juga, menggunakan unit link itu untuk investasi, bukan untuk asuransi. Gitu. Makanya suka bingung. Sebenarnya unit link ini produk yang mana sih? Gitu. Cuma karena memang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, dianggap produk asuransi. Gitu. Jadi sebetulnya dengan kondisi seperti itu, kalau memang di situ muatan investasinya lebih besar, harusnya sih orang yang punya uang untuk dana jangka panjang ya masuk ke unit link. Betul. Oke, itu produk-produknya apa aja, Bar? Sebenarnya gini. Nah, balik lagi kalau kita lihat asuransi awalnya, produk awalnya. Kalau di luar negeri ini di si bule-bule teman kita itu, cinca itu kan. Aja cubace. Saya aja dibaca. Ya. Unit link itu kalau di sana disebutnya dengan VUL, Variable Universal Life. Variable itu artinya apa? Variable itu dia bisa naik, bisa turun. Nah, kenapa ada kata-kata Variable Universal Life? Karena dia ada gabungan antara produk asuransi sama produk investasi. Jadi kalau teman Jakarta ya masuk ke unit link, kemudian taruh premi nih, ya kita bisa pecah tuh preminya. Sebagian dari premi masuk ke asuransi untuk beli proteksi kita, sebagian dimasukin ke keranjang investasi. Nah, keranjang investasinya kita bisa pilih nanti, ya tergantung dari kita mau pakai buat apa, ya tujuan investasinya apa, profil resikonya, lo sebagai investor apa sih profil resikonya. Jadi nanti yang split adalah memang financial consultant kita yang akan split itu berapa untuk asuransi, berapa juga untuk investment. Betul. Oke. Tapi yang jelas sekali lagi Bar, ini kalau di Amerika bobotnya muatannya itu lebih banyak untuk yang investasi. Ya, kalau di luar negeri dengan maju unit link dibilang investment product. Kalau di Indonesia dia karena dikeluarkan perusahaan asuransi dia insurance product atau asuransi. Oke. Teman Jakarta, buat Anda yang lebih ingin tahu lagi apa sih sebetulnya unit link investment dan bagaimana sebetulnya kalau kita ingin berinvestasi, nanti Anda saya persilahkan juga untuk bisa langsung menelpon kita. Nomor teleponnya 7278 2-nya 3 kali 0 ya, 7278-2220. Dan jangan lupa kalau Anda mau mengirimkan email silakan langsung kirimkan ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Nanti kita punya kesempatan yang baru lagi untuk menayangkan profil Anda. Jangan pergi kemana-mana, Unit Link Investment masih akan kembali untuk Anda.
Oke, teman Jakarta masih bersama kita di Perfect Numbers. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kita selama 1 jam ke depan. Akbar akan share ke kita apa itu unit link investment. Tapi makin ke belakang, Akbar ini pokoknya setiap di atas jam 9 makin panas nih. Tegangan rambutnya, wajahnya banyak aja. Kalau makin malam, kalau Anda pergi ke sini nih, ke Senayan City, pokoknya banyak aja cewek-cewek. Ya, banyak yang makan. Banyak cewek-cewek Kita harus makan. menghormati cewek-cewek. Kan hari Kartini kemarin kan. Betul loh, gue mau Selamat bilang Hari itu. Kartini maksudnya. Benar, selamat Hari Kartini kepada semua perempuan di Indonesia, dan juga kepada mak saya yang sudah hadir hari ini. Ngomong-ngomong Hari Kartini, tebak-tebakan dikit sebelum tanya. Boleh. Kartini itu nama aslinya siapa, Tas? Mak, jawab Mak. Kartini siapa nama aslinya? Mak Revi. Dia nggak mau jawab. Hah? Siapa nama? Raden Ajeng Kartini. Salah. RA Kartini. Salah. Lo dengar lagunya Ibu kita Kartini? Iya. Nama aslinya siapa? Harum. Kok harum? Harum namanya. Ini ngomong-ngomong soal harum deh. Itu yang namanya unit link itu tadi harum nggak sih sebetulnya di mata para konsultan keuangan seperti lo? Nah, gini. Dalam nih. Langsung takmat gue, langsung kena gue. Ya, gini lah, jadi gini. Unit link itu produk yang bagus, ya. Gue nggak dimarahin. Unit link itu produk yang bagus, tapi masalahnya adalah unit link itu bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua Itu orang. buat siapa dong? Jadi, tadi kita simpan ya. Nah, jadi gini, asuransi kan banyak. Ya, ada beberapa jenis, ada asuransi yang jiwato, ada yang tabungannya, ada yang investasi. Nah, unit link yang pakai investasi. Kendalanya adalah di unit link itu, karena dia ada unsur investasi, berarti dia dikelola. Karena dia dikelola, berarti ada biaya-biaya yang cukup besar. Ya, baik itu biaya ke perusahaan asuransi, biaya ke perusahaan pengelola investasi, biaya ke agennya jual. Karena kan untuk jualannya kan lebih gigih tuh agennya kan. Jadi semua biaya-biaya itu menyebabkan dari sisi biaya aja lebih tinggi. Kemudian otomatis kalau biaya lebih tinggi, preminya lebih mahal. Gitu. Oke. Bar, kita sambil tahan dulu karena udah terlalu banyak perempuan yang ngantri di line. Bener loh. Dari kemarin yang paling banyak caller ke kita itu memang wanita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh ya, laki kali ini. Iya, selamat malam Mas. Dengan Mas siapa? Dengan Ardi di Cikarang. Ardi di Cikarang. Ardi. Iya. Oke, Mas Ardi, pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya ke Mas Akbar ya. Iya. Jadi gini, saya karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih ya 3,8 sampai 4 juta ya. Yuk. Belum punya rumah, pengen punya rumah, tapi saya ngelihat unit link juga kayaknya oke nih. Nah, bisa nggak kita split untuk itu atau bagaimana skala prioritasnya? Mana dulu, rumah dulu atau unit link dulu? Gitu. Oke. Itu Ya, aja. Mas, boleh tahu nggak kira-kira kalau per bulan itu dari yang tadi 3,8 sampai 4 juta, real biayanya semua berapa untuk pengeluaran-pengeluaran? Pengeluaran mungkin kurang lebih 1.800.000 sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Berarti masih ada sekitar 1,8 ya? Iya, jadi kan biasa cuma buat kos sama makan aja. Yo, oke. Terima kasih Mas Ardi. Ya, terima kasih, Mas. Bar masih ada 1,8 juta setelah dikurangi biaya-biaya. Oke. Ardi, sebenarnya dua-duanya bagus nih, Di. Kebetulan kalau unit link kan kita ngomong investasi jangka panjang, menengah dan panjang lah ya. Rumah juga bagus menengah dan panjang, dan kebetulan juga Ardi kalau 35% dari 4 juta cukup tuh uangnya untuk DP rumah, cicilan rumah. Kalau memang ada DP-nya, saya sih saranin mendingan ke rumah, karena rumah naik terus di harganya. Ya, jadi kalau unit link kan bisa kapanpun masuk. Ya, jadi kalau memang sudah punya DP, sebaiknya ke rumah. Ya, tapi kalau memang belum ada DP, untuk nabung buat DP-nya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, masuk ke investasi, jangan ke unit link lagi, karena unit link nanti ada kurang fleksibelnya nanti. Oke. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau kita memang tertarik untuk bisa invest di unit link, Ya. kira-kira dana awal yang paling minimum lah, berapa sih? Nah, jadi gini, balik lagi, unit link itu produk asuransi. Dana awalnya kita itu tergantung dari uang, kalau asuransi kan namanya uang pertanggungan. Berapa sih jiwa kita yang mau dilindungi nih, nyawa kita berapa. Nah, unit link akan menghitung dari situ. Otomatis kalau namanya asuransi, dia akan lihat dari faktor usia. Ya, lo masuk umur berapa? Umur 25, umur 30, umur 35, itu beda. Kemudian kesehatan, karena asuransi balik lagi, ngerokok apa tidak, suka minum apa tidak, dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh kepada premi yang kita store.
Nanti yang bisa kita sebagai investor bisa kita minta atau kita bisa pilih adalah berapa persen dari premi yang kita bayarkan yang mau dimasukkan ke keranjang investasi, berapa yang masuk keranjang asuransi. Itu boleh milih? Itu bisa pilih. Gitu. Oke. Ada call tadi? Ya. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Pak Santoso Pak Santoso, di mana Pak Santoso? di Bogor. Oke, Pak Santoso silahkan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya begini. Apa tuh ya? Saya udah lama punya modal saya, biasanya saya bentukkan deposito. Deposito. Ya. Ya, terus tapi belakangan ini saya usia udah di atas 50 gitu ya. Asuransi dan kadang-kadang saya juga ingin dalam bentuk di pasar modal gitu ya. Yeah. Nah itu bisa dikombinasikan nggak gitu? Artinya selama ini ya deposito itu ya kayak gitu itu dengan falas juga, dengan rupiah juga ya. Jadi tapi saya belum tahu cara yang lebih itu. Jadi idle gitu ya sepertinya yang kita punya itu gitu. Kemarin yang minggu lalu kan ada mengenai invest di emas gitu. Tapi kami nggak suka gitu karena emas itu risikonya tinggi juga ya. Sayangnya minggu lalu tidak diuraikan. Gimana kalau beli emas gitu kan? Kita kalau yang nggak tahu biasanya suka-suka ya mungkin luarnya aja atau kita ditipu ya gitu. Itu aja. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso. Pak Santoso ini umurnya 50 tahun dan tentu juga sudah memiliki uang yang bisa diputarkan. Sekarang mau tanya ke Akbar bagaimana pemilihan antara asuransi atau mau ditempatkan di pasar modal atau emas, karena kemarin kita baru saja membahas emas. Ya. Oke. Bawa lagi nggak Mas? Hah? Nggak bawa Mas? Nggak bawa. Takut rampok. Pak Santoso. Wah, Pak Santoso kalau beranggapan emas aja risikonya tinggi, apalagi ke pasar modal, Pak. Ya, pasar modal sama emas itu kurang lebih sama, Pak. Malah kalau saya kategorikan emas itu lebih stabil, sedikit lebih stabil daripada pasar modal. Tapi tetap dia bisa naik, bisa turun. Nah, saran saya gini, Pak. Kalau di atas 50 tahun, kalau Bapak beli asuransi, tadi kita lagi ngomongin unit link. Saya tidak sarankan unit link, karena kenapa? Preminya mahal. Ya, preminya mahal. Lebih baik langsung masuk ke investasi pasar modal, masuk ke reksadana, Pak. Ya, reksadana itu adalah investasi saham dan obligasi tapi dikumpulkan. Ya, Bar, tahan dulu Bar, karena memang keterangan-keterangan Akbar menarik, tapi ada yang lebih menarik lagi Bar. Tahan dulu Bar, tahan dulu. Siap. Ya kan? Ya. Perfect numbers. Hah? Nama-nama gitu dong. Kok hilang sih itunya? Lupa. Iya, perfect numbers. Iklan lewat ya. Tos. Nama.